Perkenalkan, nama saya Meridian Puspitasari. Saya berasal dari kelas 11 dan saya nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Baik, langsung saja ke pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik yaitu mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasa sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua sumsum besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Yang kedua yaitu anatomi dan bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah: yang pertama itu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh dan memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga yaitu sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Yang ketiga yaitu fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, yaitu fungsi sensorik. Yang kedua yaitu mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga yaitu memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yaitu fungsi integrasi. Yang kelima yaitu mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, yaitu fungsi motorik. Masing-masing struktur sistem saraf, yaitu saraf pusat dan tepi, yang menjalankan fungsi dengan berbeda-beda. Langsung saja yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak, dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti berkedip dan bernapas. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari otak dan dari ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang sadar dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya.
Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem simpatik dan yang kedua sistem parasimpatik. Baik, yang terakhir yaitu penyakit sistem saraf. Penyakit yang saya bahas adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Gejala dan penyebab penyakit Parkinson. Gejala awal Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerakan tubuh melambat, dan kaku otot. Penyakit Parkinson terkait dengan kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak yang disebut substantia nigra. Hal itu menyebabkan berkurangnya produksi dopamin sehingga gerakan tubuh pun melambat. Pengobatan penyakit Parkinson. Ada beberapa metode penanganan penyakit Parkinson. Metode penanganan yang dilakukan bertujuan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa yang pertama yaitu terapi suportif, seperti fisioterapi, penggunaan obat-obatan seperti antikolinergik dan levodopa. Yang terakhir yaitu prosedur bedah. Walau tidak dapat diobati, penyakit Parkinson dapat dicegah. Berolahraga dan rutin mengonsumsi makanan kaya antioksidan dipercaya dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit Parkinson. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.